Haleluya, haleluya. Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Baru-baru ini bangsa kita telah kehilangan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang pendeta yang memiliki karunia yang Tuhan percayakan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Dan saya bersyukur bahwa saya dulu terlibat pelayanan di gereja Tiberias di cabang Makassar yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Denny Gosal dan juga Ibu Ganeati Krismanto. Dan dari kedua hamba Tuhan ini saya mengenal tentang pelayanan kuasa dan mujizat serta visi dan misi dari gereja Tiberias. Dan saya bersyukur juga lewat pelayanan kuasa dan mujizat ini saya bisa bertumbuh iman saya, bisa belajar lebih banyak lagi, terutama di ibadah-ibadah konseling dan pelepasan yang diadakan di gereja Tiberias cabang Makassar waktu itu. Dan ada banyak hal, saya bisa melihat orang-orang yang luar biasa yang melayani Tuhan, yang disembuhkan oleh Tuhan lewat kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan beberapa hari ini kita semua dihebohkan dengan kepergian Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Tapi lepas dari kontroversial yang oleh sebagian banyak orang memiliki pengajaran-pengajaran yang aneh, tetapi saya percaya kalau Tuhan yang mempercayakan kuasa dan mujizat kepada Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Tuhan juga yang akan menyelesaikannya dengan baik. Nah, jadi ketika perjalanan kehidupan ini, maka saya melihat ada banyak hal yang Tuhan percayakan luar biasa terjadi di dalam kehidupan Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, baik itu di dalam kehidupan kesaksian pribadinya, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam pelayanan. Dan sebagai gembala gereja Tiberias, dulunya adalah gereja Betel Indonesia. Namun karena gereja Betel Indonesia mengeluarkan keputusan bahwa gereja GBI harus memakai nama jalan, maka gereja Betel Indonesia Jemaat Tiberias memisahkan diri dan membangun sinode yang baru dengan nama Gereja Tiberias Indonesia, dengan tetap ketuanya atau gembala sidangnya adalah Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Nah, dari pelayanan beliau, maka saya mengambil kesimpulan, dan ini harus menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang lain, terutama hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja, majelis-majelis yang terlibat di dalam pelayanan sebagai gembala-gembala sidang. Ya, tentunya kita harus berpatokan kepada gembala sidang agung kita, yaitu Yesus Kristus. Tapi kita juga harus melihat hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, karena sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita bisa melihat banyak hal, ya. Jadi ketika kepergian Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, maka saya mengambil kesimpulan bahwa orang percaya yang pertama harus menghadapi kematian. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, orang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, semuanya akan mati. Tua, muda, kaya, miskin, semuanya akan mati. Tetapi yang membedakannya adalah orang yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh jalan keselamatan. Karena Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang pertama, setiap orang harus mati. Yang kedua, kematian di dalam Kristus bukan akhir dari segalanya. Sekali lagi, kematian di dalam Kristus bukan akhir dari segalanya, tetapi ini adalah jembatan yang indah untuk kita ketemu dengan Tuhan
lewat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kematian di dalam Kristus adalah suatu kebahagiaan. Karena Alkitab berkata buat kita, berbahagialah orang yang mati di dalam aku. Artinya orang-orang yang mati di dalam Kristus, dia akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Yang keempat, orang-orang yang mati di dalam Kristus adalah tugasnya sudah selesai. Ya, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya tugasnya Bapak Gembala, Pak Pendeta Dr. Yesaya Pariyadi sudah selesai. Dan yang kelima, rumahnya sudah jadi. Setiap orang percaya dipanggil Tuhan, rumahnya sudah jadi. Artinya Tuhan sudah mempersiapkan rumah yang terbaik di kerajaannya, di kekekalannya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga harus lihat ada beberapa hal yang menjadi teladan, yang menjadi contoh bagi setiap kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan untuk setia dalam melayani. Yang kita bisa ambil dari pelayanan Bapak Pendeta Yesaya Pariyadi. Ya, teladan seperti apakah? Yang pertama adalah beliau setia sampai akhir. Ya, dia setia. Walaupun dulunya dia tidak percaya kepada Kristus, tetapi Tuhan panggil dengan panggilan yang khusus. Jadi sampai kepergiannya, berpulangnya ke Bapa di sorga, dia tetap setia melayani Tuhan. Adapun tantangan pergumulan yang dia hadapi, tetap dia setia. Orang suka dengan pelayanannya, orang tidak suka dengan pelayanannya, dia tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari, yang kita bisa jadikan contoh dan teladan yang di dalam kehidupan beliau. Yang kedua adalah dia tekun. Tekun di dalam pengajarannya. Sampai hari ini pengajarannya tetap eksis. Tentang pengajaran kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan dari dulu. Ya, sampai sekarang dia tetap eksis dengan pengajarannya. Orang mau cibir dia, orang mau bilang dia sesat, orang mau bilang dia berdusta, berbohong, dipanggil ke surga, itu nggak peduli dia. Dia yang penting dia tetap tekun menjalani hari-hari panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan sampai hari ini kita bisa melihat bahwa pelayanan Gereja Tiberias Indonesia itu luar biasa. Ya, jadi Tuhan yang pakai beliau ini. Orang mau hakimi dia nggak pusing. Yang penting dia tekun melayani Tuhan. Dia tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang besar yang dipakai Tuhan untuk pernah melayani di Gereja Tiberias. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Makanya harus bersyukur ya. Jadi Pak Pariyadi ini tekun di dalam melayani Tuhan. Setia di dalam melayani Tuhan. Dia tekun di dalam pengajarannya. Beliau dia fokus tetap mengajar tentang apa yang Tuhan percayakan untuk dia sampaikan, untuk dia beritakan ya. Yang ketiga, apa yang harus kita teladani? Tidak pernah menghakimi orang lain. Ini penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ketika ada rumor-rumor, orang berkata Pak Pariyadi sesat, orang berkata perjamuan kudus itu sudah dari perjanjian lama, zaman sekarang sudah enggak lagi, minyak urapan dan lain sebagainya. Dia tetap tidak menghakimi orang lain, justru dia berdoa ya. Dia tidak pernah pusing dengan perkataan orang. Yang dia tahu, dia tetap melayani Tuhan. Yang keempat, ini dia punya roh martir. Tuhan percayakan karunia yang luar biasa buat beliau ya. Kita harus hormati dan kita harus menghargai setiap karunia yang Tuhan percayakan kepada beliau. Masalah orang suka dengan tidak suka itu adalah masalah biasa. Tetapi yang kita bisa pelajari, ambil hikmatnya adalah beliau tetap berkorban. Orang yang punya roh martir, dia adalah orang-orang yang mau berkorban. Makanya visi dan misinya adalah mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Artinya di dalam kehidupannya dia tetap mau berkorban. Yang saya tahu dulu Bapak Pendeta Pariyadi ini orang kaya, punya apotik besar-besar, tapi semuanya itu dia jual, lalu dia gunakan dana-dananya untuk membangun pelayanannya. Dan ini wow, luar biasa ya. Dan kita harus bangga bahwa kita
bisa mengambil hikmat dari pelayanan beliau ini. Dan yang terakhir, apa yang kita harus pelajari dari kepergian Bapak Pendeta Yesaya Pariaji atau berpulangnya Bapak Pendeta Yesaya Pariaji? Dia tetap hidup di dalam kekudusan. Setiap orang punya kekurangan dan kelemahan. Setiap orang punya keterbatasan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau berserah kepada Tuhan atau tidak? Mengakui dosa kita atau tidak? Nah, sampai akhir hidupnya Pak Pariaji hidup dan tetap menyuarakan kekudusan. Tetap memberitakan kekudusan di dalam Tuhan. Berita firman-Nya selalu berisi tentang hidup kudus, hidup tidak berzina, tidak cabul, ya. Bahkan sampai dia berkata, kalau hamba tidak kudus pikirannya, hamba saat ini juga siap dilempar ke neraka. Itu kata beliau. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai hamba Tuhan yang luar biasa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai kepada kepulangannya, ada begitu banyak orang bersedih, ada begitu banyak orang bersuka cita, karena mereka tahu orang yang mati di dalam Kristus adalah sebuah kebanggaan. Dan saya bersyukur saya pernah melayani di gereja yang Bapak Pariaji pimpin. Itu sebabnya kita bangga. Saya bangga bahwa dari pelayanan beliau saya juga bisa merasakan, bisa melihat hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dan akhir kata, selamat jalan ke rumah Bapa di sorga, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan keluarga yang ditinggalkan, anak-anaknya, pelayanannya, penggembalaan, tim penggembalaan, gereja-gereja Tiberias dimanapun berada, tetap semangat melayani Tuhan, tetap bersuka cita, karena kita tahu Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.